Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tema yang Tuhan pimpin kami buat di sini adalah keluar dari zona nyaman. Waktu kami ambil keputusan untuk berangkat lagi, kami hadapi banyak tantangan. Ada satu hal yang sulit bagi kami. Yang paling sulit ini ketika kami mengambil keputusan untuk keluar dari rumah. Kenapa harus ambil keputusan ini? Bapak Ibu, mengapa harus keluar dari zona nyaman? Yang pertama, karena pemberitaan Injil itu merupakan utang gereja. Utang gereja yang belum tertuntaskan. Kalau saya berbicara masalah gereja, bukan hanya organisasi, tetapi utang pribadi setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang penting sekali saya mau sampaikan di bagian ini, bahwa Yesus tidak mau tinggal diam di satu tempat, di zona nyamannya. Tapi tanpa sadar kita Bapak Ibu, gereja seringkali menjadi penjara bagi Injil. Kita sungguh menikmati anugerah di sini. Sadar gak kalau berita itu terpenjara oleh dinding-dinding gereja ini? Tidak pernah tembus di sebelah. Gereja seringkali menjadi penjara bagi Injil. Injil tidak sanggup lagi menerobos tembok-tembok gereja, hanya berputar-putar di dalam gereja. Saya yakin apapun namanya itu sekolah Kristen, saya tidak menunjuk kepada satu organisasi ini. Saya yakin ketika sekolah itu dimulai, ada satu beban supaya kelak sekolah ini akan menjadi sambungan tangan Tuhan untuk menjangkau yang belum terjangkau. Tapi sungguh disayangkan ketika sekolah-sekolah itu sudah mulai maju, sistemnya mulai terbangun dengan baik, keuangannya sudah mulai cukup, sudah ada guru-guru yang hebat, semua berubah. Yang dulunya dimulai dengan hati supaya sekolah itu bisa menjangkau, maaf, semua berubah. Sekolah itu susah dijangkau. Satu lembaga pendidikan yang seharusnya menjangkau dunia bagi Kristus berubah setelah semua Tuhan berkati. Dulu suka menjangkau, tetapi setelah semua terbentuk, susah dijangkau. Orang-orang miskin sulit masuk di situ, Bapak. Benar nggak kira-kira? Hah? Mengerikan, Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak mampu, tidak punya akses lagi masuk di tempat-tempat itu. Awal-awalnya kita mengatasnamakan pekerjaan Tuhan supaya sekolah itu bisa menjangkau dunia, tetapi justru sulit dijangkau oleh banyak orang. Bukan hanya sekolah, rumah-rumah sakit juga. Saya yakin dan percaya bahwa pelayanan di rumah sakit pada awalnya itu dibuat dengan satu beban, supaya bisa menjangkau dunia. Nanti kalau dia sudah datang ke rumah sakit, kita akan doakan, siapa tahu orang itu akan mengenal Tuhan. Tetapi kalau sudah mulai tertata rumah sakitnya, alat-alatnya sudah mulai lengkap, perawatnya sudah mulai hebat-hebat, keuangannya sudah mulai bagus, gedung-gedungnya sudah mulai tertata rapi, sudah mulai dikenal baik maksudnya, akhirnya susah untuk dijangkau. Akan kita berdoa supaya orang miskin jangan sakit. Orang-orang miskin tidak punya akses lagi di situ. Tertutup oleh kehilangan spirit, di mana sekolah itu seharusnya menjangkau. Tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu, bahwa keluarga-keluarga Kristen juga boleh saja menjadi penjara bagi Injil. Saya yakin dan percaya bahwa setiap hari kita sebutkan nama Yesus dalam rumah tangga kita. Pernah gak sampaikan kepada tetanggamu sebelah? Gak usah jauh-jauh lah, coba jujur deh mati. Pernah gak nama Yesus yang engkau agung-agungkan itu, pernah gak engkau sampaikan kepada pembantumu kira-kira? Saya lanjut, kenapa harus keluar dari zona nyaman Bapak Ibu? Yang kedua, karena Injil merupakan kebutuhan dunia yang sangat mendesak Bapak. Yang ketiga, kenapa harus keluar dari zona nyaman? Karena ini Bapak Ibu, karena pemberitaan Injil merupakan kerinduan hati Allah yang paling terdalam.
Ini Bapak Ibu. Ada satu kalimat yang mengatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Apa yang saya temukan di sini waktu mengulang pelayanan ini tadi? Ini Bapak Ibu. Yesus menemukan ketidakseimbangan antara tuaian dan penuai. Ada ketidakseimbangan dengan jumlah orang yang belum dilayani dengan pekerja yang mau melayani di situ. Ngapain harus di situ lagi? Ini loh yang Tuhan katakan, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Ini tidak seimbang, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk ini. Saya berharap Bapak Ibu, engkau ikut berdoa supaya Tuhan akan mengirim pekerja-pekerjanya untuk tuaian ini. Bukan marah Bapak Ibu, tapi saya rindu dibukakan ini kepada kita semua. Bahwa hampir kebanyakan anak-anak teologi juga larinya ke situ. Padahal tuaian ini begitu banyak, tidak seimbang. Ketidakseimbangan itu terjadi juga di dalam pengelolaan keuangan gereja. Program di dalam gereja seperti begitu ya, seperti Natal misalnya, acara-acara di dalam gereja lah seperti begitu. Bapak Ibu tahu dana yang disediakan untuk itu, coba perhatikan, 95% dari pendapatan gereja. Tetapi tidak sedikit orang yang masih mengelola keuangan itu hanya untuk project ini, domestic project. Waduh, mereka bisa habiskan puluhan juta hanya untuk Natal, perayaan Natal, aksesoris dan segala macam. Dan regular mission, kalau dikatakan regular mission bisa dalam setiap gereja ada program-program mission, misalnya kirim sembako atau kirim orang ke sana begitu ya. Berapa dana yang dikucurkan di situ? Hanya 4,5%. Ini Frontier Mission ini adalah satu komunitas atau boleh dikatakan lembaga misi yang bangkit setelah dia melihat realita bahwa gereja kurang memperhatikan suku-suku terabaikan. Akhirnya ini muncul. Mereka fokus untuk menjangkau suku-suku yang terabaikan, orang-orang yang tidak dijangkau, yang belum dijangkau. Tapi justru ini yang maksudnya Tuhan Yesus. Tuhan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mintalah, tetapi justru ini tidak selaras dengan permohonan Tuhan ini. Justru di sini Bapak Ibu semakin kecil. Sedih ya Bapak Ibu ya. Sedih. Itu sebabnya pekerjaan Tuhan ini sudah diberikan itu kepada kita berapa ribu tahun lalu. Tetapi sampai sekarang tugas itu belum dituntaskan. Saya berharap kita ikut mendoakan bagian ini, supaya Tuhan boleh bekerja kepada kita semua, supaya kita memiliki sistem yang baru, supaya kita sepakat dengan Tuhan. Mintalah supaya Dia mengirimkan pekerja. Ya, salah satu target saya sebenarnya datang di sini itu bukan hanya sekedar khotbah, bukan hanya sekedar melayani. Saya rindu sebenarnya Bapak Ibu akan ada orang-orang yang diutus lagi di sini.